Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zebo Kayo Anastasia. Nama saya Tiara Natasha. Oke, kami di sini akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Oke teman-teman, aku bakalan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Oke, Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini berkuasa selama kurang lebih 3 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Samudra Pasai berada di Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Tepatnya di wilayah Kecamatan Samudra. Karena lokasinya yang sangat strategis, di pinggir Selat Malaka, kerajaan ini kerap disinggahi kapal-kapal dari luar. Seiring waktu, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perniagaan dan pusat perkembangan agama Islam di penting zamannya. Para saudagar dari India, Tiongkok, Siam, Arab, dan Persia mengunjungi Samudra Pasai untuk membeli lada, kapur barus, dan lainnya. Kerajaan ini pun tercatat menjalin hubungan diplomatik dengan India dan Tiongkok. Keberadaan Samudra Pasai direkam melalui catatan kunjungan penggembara seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo, serta peninggalan makam raja-raja. Bagaimana sejarah kerajaan Samudra Pasai lebih lengkapnya? Yuk kita simak. Oke teman-teman, seperti yang bisa ketahui bersama bahwa kerajaan itu pastinya mempunyai struktur. Yang pertama adalah Sultan. Sultan adalah raja yang memerintah. Yang kedua adalah Menteri Besar. Yang ketiga adalah seorang bendahara. Yang keempat adalah komandan militer atau panglima. Yang kelima adalah sekretaris kerajaan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah kepala mahkamah yang disebut Qadi. Oke teman-teman, jadi Sultan yang pertama itu yang menjabat itu adalah Sultan Malikul Soleh. Dan yang terakhir, Sultan Zain al-Abidin. Kejatuhan Kerajaan Sriwijaya membuka jalan bagi perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan dari gabungan 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudra diperintah oleh Maurah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Sedangkan Kerajaan Pasai didirikan oleh Nazimun al-Kamil, seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Masa kekuasaan Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Pada masa ini, seorang penjelajah dari Venesia, Italia, bernama Marco Polo datang bersama rombongan Ratu Tiongkok. Sepeninggal Sultan Malik As-Saleh, kekuasaan diteruskan oleh Sultan Muhammad yang bergelar sebagai Sultan Malik Az-Zahir. Kemudian dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar sebagai Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaannya, Samudra Pasai berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaan. Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Dalam hal ekonomi, Samudra Pasai berhasil mengambil alih pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Komoditas yang diekspor saat itu adalah lada, kapur barus, dan sutra. Sepeninggal Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, pemerintahan diteruskan oleh Sultan Zain al-Abidin Malik Al-Zahir atau Zainal Abidin. Di masa itu, Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok mendarat ke Samudra Pasai. Ia menganjurkan agar kerajaan mengakui perlindungan dari Kaisar Tiongkok. Sepeninggal Sultan Zainal Abidin, kerajaan pernah diperintah oleh seorang wanita bergelar Sultanah, yaitu Sultanah Nahsya Shihah. Ia berhasil mengembalikan kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat syair Islam terbesar. Setelah kerajaan sempat mengalami kemunduran akibat serangan dari Majapahit, di bawah kepemimpinannya, perekonomian Samudra Pasai sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Adalah Raja-Raja Samudra Pasai. Pada akhirnya,
Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dan runtuh akibat beberapa faktor. Di antaranya, konflik keluarga, kemunculan Kesultanan Malaka yang mengambil alih dominasi perdagangan, hingga serangan dari Portugis. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peninggalan bersejarah, yaitu makam Sultan Sultanah, Pasai bercorak Islam khas Gujarat, uang koin emas dan perak, pecahan keramik Cina, hingga lonceng cakra donya pemberian Kekaisaran Tiongkok. Itulah penjelasan kami tentang Samudra Pasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.